Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kita di mata kuliah Filsafat Bahasa. Nah, ini kita akan membahas pertemuan ketiga dan 4. Setelah kemarin di pertemuan 1 dan 2, kita telah membahas apa itu filsafat, apa itu bahasa, kemudian apa itu bahasa dan filsafat, dan sebagainya ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan 3 dan 4 ini adalah mengenai objek kajian filsafat dan objek kajian filsafat bahasa. Gitu ya. Oke, untuk minggu kemarin, maaf jika kemarin saya masuk ke e-learningnya agak sulit ya, jadi karena ada gangguan teknis kemarin, ternyata selama 3 hari ada gangguan teknis untuk partisi di LabRC, jadi kadang saya keluar, kadang bisa masuk, tapi setelah masuk beberapa kali komen, kemudian keluar lagi, dan kadang jadi error atau maintenance ya, jadi agak terhambat. Oke. Mudah-mudahan sekarang lancar untuk pertemuan kita kali ini. Oke, kita akan melihat objek kajian filsafat dan filsafat bahasa. Nah, apa itu objek? Kalau kita definisikan ya, dari KBBI, objek merupakan hal atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Ya, itu definisi pertama. Ini definisi yang pertama. Kemudian definisi kedua adalah objek itu merupakan benda atau hal yang dijadikan sebuah sasaran untuk diteliti atau diperhatikan. Nah, dari kedua definisi ini, saya pikir untuk materi filsafat ini yang paling pas adalah definisi kedua ya, bahwa objek adalah benda atau hal yang dijadikan sebuah sasaran untuk diteliti atau diperhatikan. Ya, itu jadi merupakan definisi objek secara umum menurut KBBI. Nah, kemudian kalau begitu, apa itu objek kajian filsafat? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Karena tadi secara umum objek adalah sesuatu hal atau benda yang diperhatikan atau diteliti. Lalu objek kajian filsafat itu apa? Objek kajian filsafat ini merupakan hal-hal yang dijadikan perhatian dalam kajian filsafat. Jadi benda atau hal yang tadi tetapi dilihat dari persepsi atau perspektif filsafat. Tuh, objek kajian filsafat. Nah, objek kajian filsafat ini dibagi ke dalam dua. Ya, ada dua bentuk atau kita sebut jenis atau bentuk ya. Yaitu adalah objek material dan objek formal. Ya, jadi ada dua. Ada objek material dan objek formal. Nah, kita definisikan dulu satu-satu. Objek material dulu. Apa itu objek material dalam kajian filsafat? Objek material, kalau secara umum, KBBI menyebutkan bahwa objek material adalah benda atau hal yang menjadi objek atau bidang ilmu. Nah, ini disebut objek material. Nah, kemudian, kalau misalkan kita tambahkan filsafat di sini, berarti menjadi objek material filsafat yang memiliki definisi segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Jadi segala sesuatu yang ada ini disebut sebagai sesuatu yang bisa dilihat secara konkret dan empiris, dan mungkin ada adalah sesuatu yang abstrak dan tidak terlihat ya. Jadi kalau misalkan kita contohkan segala sesuatu yang ada itu adalah segala sesuatu yang bisa kita lihat. Misalkan objek material filsafat adalah manusia. Ya, manusia. Dan yang mungkin adanya apa? Yang mungkin ada mungkin pemikiran manusia, gitu ya. Pemikiran manusia kan tidak terlihat, nah, tapi manusianya sendiri terlihat. Itu disebut objek material filsafat. Oke, contoh objek material filsafat. Nah, tadi ya saya sebutkan ada manusia, bisa alam semesta, bisa Tuhan. Jadi ini sesuatu yang konkretnya manusia, yang tidak terlihatnya pemikirannya. Misalkan memberikan manusia ide manusia. Alam semesta, misalkan sesuatu yang terlihatnya seperti yang kita lihat air, batu, dan segala isinya. Atau yang tidak terlihatnya sesuatu yang goib misalkan. Itu misalkan saja. Di alam semesta pasti ada sesuatu yang tak terlihat. Itu objek material filsafat. Kemudian Tuhan misalkan. Nah, Tuhan juga salah satu contoh dari objek material filsafat. Karena dari zaman Yunani kuno dari dulu, Tuhan selalu menjadi bahan kajian juga ya. Pemikiran masalah ketuhanan. Di ilmu-ilmu teologi mungkin lebih dalamnya akan dibahas biasanya ya. Kalau
Misalkan teman-teman tertarik gitu dengan ini, silakan cari saja buku-buku masalah filsafat ya lebih dalamnya. Oke, kemudian kita lanjut ke objek formal. Objek formal itu kalau didefinisikan adalah aspek atau sudut pandang suatu ilmu dalam melihat objek ilmu dan sebagainya. Oke, kalau kita tambahkan di sini filsafat, jadi objek formal filsafat yang memiliki arti sudut yang digunakan untuk menentukan bidang ilmu tertentu. Jadi hampir sama ya. Jadi hampir sama. Ini merupakan sudut yang digunakan untuk menentukan bidang ilmu tertentu. Nah, untuk objek formal ini pasti ditentukan oleh objek materialnya ya. Jadi objek material dan objek formal ini saling berkaitan. Jadi objek material adalah inti atau objeknya yang ada atau tidak ada. Objek formal itu adalah fokus keilmuannya ya, fokus keilmuan dari objek material. Misalkan ya, kita contohkan. Contoh objek formal filsafat itu ada sosiologi. Nah, tadi kita berbicara objek material filsafat adalah manusia. Manusia itu objek formalnya, misalkan ya, dalam filsafat itu bisa sosiologi untuk melihat sosial manusia, kehidupan sosial manusia, psikologi melihat psikologis manusia gitu ya. Kemudian ketika objek materialnya Tuhan, berarti objek formalnya itu adalah teologi yang berkenaan dengan ketuhanan. Itu ya. Jadi lebih ke keilmuannya. Kalau objek formal itu keilmuannya, kalau material itu adalah bentuk materinya atau benda yang dijadikan objeknya, dijadikan atau diperhatikan atau sesuatu yang ditelitinya, begitu ya. Nah, bagaimana dengan filsafat bahasa? Nah, filsafat bahasa tentu saja sama ya, pasti memiliki objek kajian filsafat sama seperti objek kajian filsafatnya. Nah, jadi objek kajian filsafat bahasa itu sama, ada objek material dan objek formal juga. Nah, objek material dalam filsafat bahasa adalah tentu saja bahasa, dan objek formalnya adalah tentu kalau kita lihat yang berkenaan dengan bahasa ada sastra, ada linguistik, gitu ya. Nah, objek kajian filsafat bahasa ini sebetulnya kalau kita lihat itu hampir sama dengan objek kajian bahasa ya. Objek kajian bahasa itu objek materialnya tentu bahasa dan objek formalnya itu sastra dan linguistik juga. Yang membedakan adalah kajian filsafat bahasa ini lebih kompleks lagi. Kenapa kompleks? Karena tidak hanya melihat sastra dan linguistik dari perspektif teoritis saja, tetapi dari sejarah dan historisnya ya, atau historis dari bentuk objek formalnya itu sendiri seperti apa. Bagaimana perkembangan filsafat, khususnya di kita sebut saja perkembangan filsafat yang digabungkan dengan bahasa, atau bagaimana filsafat itu berkembang secara kebahasaan, mungkin seperti itu ya. Jadi filsafat bahasa ini berkenaan dengan bahasa, filsafat dan bahasa gitu. Jadi lebih kompleks, lebih spesifik, maaf. Jadi lebih spesifik dari filsafat secara umum begitu. Jadi itu perbedaan antara filsafat bahasa dan objek kajian bahasa. Oke. Nah, untuk diskusinya teman-teman boleh bertanya atau menambahkan, silakan di forum e-learning akan saya buka lagi. Oke. Ya, terima kasih. Silakan nanti kita diskusikan di forum.